Assalamualaikum Aca. Waalaikumsalam Ara. Aca udah paham belum sih materi peluang yang dijelasin minggu lalu? Alhamdulillah udah Ra. Aku kurang paham tahu, mana besok mau ulangan lagi. Yaudah, gimana kalau kita belajar bareng aja? Oke, siap. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Wah, ayatnya indah banget. Iya, artinya juga bagus loh. Emang artinya apa? Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka, bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. A few moments later. Ara, Aca, kalian mau kemana? Kita mau ke perpustakaan buat belajar ulangan matematika besok, Yan. Aku boleh ikut juga nggak? Iya, boleh, ayo. Jadi, di peluang ada 3 pembahasan. Nah, kita mau bahas yang mana dulu nih? 3? Apa aja emangnya, Ca? Ada kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Dari 3 itu, apa sih, Ca, perbedaannya? Kalau kaidah pencacahan itu cara untuk mengetahuinya banyak kejadian atau peristiwa yang muncul. Contohnya dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda. Banyaknya bilangan bisa dibentuk jika ratusannya 5, puluhannya 4, satuannya 3. Maka dikalikan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Kemungkinan angka ratus yang terbentuk ialah 60 kemungkinan. Wah, mudah ya. Kalau permutasi, Ca? Permutasi itu menyusun unsur dalam suatu himpunan dengan memperhatikan urutan. Aduh, Ara kurang paham. Yaudah, Aca kasih contoh nih dari nama panjang. Kamu kan Arafah. Jumlah huruf ada 6, jumlah yang akan disusun 6. Huruf kembar ada 2, jadi permutasinya 360 kata. Nah, kalian bisa pakai rumus permutasi R dari N sama dengan jumlah huruf faktorial dibagi jumlah huruf dikurang beda huruf atau huruf kembar faktorial. Wah, susah ya. Kalau kombinasi, Ca? Nah, kalau kombinasi itu penyusun suatu unsur dalam himpunan tanpa memperhatikan urutan rumusannya atau kombinasi. Intinya mau dibalik juga nilainya tetap sama. Buat contohnya nih, dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan, dipilih secara acak 3 yang terbaik. Maka berapa banyak cara pemilihan tersebut? Nah, banyaknya cara memilih 3 dari 10 orang yaitu kombinasi sama dengan faktorial 10 dibagi faktorial 3 dalam kurung 10 min 3 faktorial. Kombinasi sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi ada 120 cara pemilihan. Walah, seperti itu. Sekarang aku udah paham. Makasih banyak ya, Ca. Oke, sama-sama Bian. Udah yuk guys, pulang. Kita ulas lagi nanti di rumah. Ara udah capek nih. Kuilah pulang. Assalamualaikum teman-teman. Aca mau jelasin nih materi peluang yang kita bahas sebelumnya. Jadi peluang itu apa sih? Peluang adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk menghitung kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. PA sendiri yaitu peluang kejadian A.
NA yaitu banyaknya kejadian A, NS yaitu banyaknya ruang sampel. Nah, di konsep matematika kan ada 3. Yang pertama, kaidah pencacahan, yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Nah, yang pertama aja jelasin yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan yaitu suatu aturan yang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya suatu kejadian. Nah, kaidah pencacahan itu ada 2 jenis. Yang pertama, kaidah pencacahan independen. Yang kedua, kaidah pencacahan terkait. Untuk selanjutnya, permutasi. Nah, permutasi yaitu suatu konsep matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah, cara mengurutkan objek yang berbeda-beda. Permutasi sendiri sering juga disebut berpindah. Nah, permutasi ini juga ada 3 macam. Yang pertama, permutasi dari unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dari beberapa unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklus. Rumus permutasi yang berbeda yaitu permutasi R dari N yaitu N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, buat N sendiri yaitu jumlah seluruh unsur, sedangkan R yaitu rasio. Untuk tanda seru, notasi faktorial. Untuk rumus permutasi dari beberapa unsur yang sama yaitu permutasi R1, R2, R3 dari N yaitu N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, dan seterusnya. Sedangkan rumus permutasi siklus yaitu permutasi siklus dari N sama dengan dalam kurung N min 1 faktorial. Nah, materi yang terakhir yaitu kombinasi. Kombinasi adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah, cara memilih objek yang berbeda-beda tanpa memperhatikan urutan. Nah, materi yang terakhir yaitu kombinasi. Kombinasi adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah, cara memilih objek yang berbeda-beda tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi sendiri dinyatakan dengan simbol CR dari N. Nah, rumusnya yaitu kombinasi R dari N yaitu N faktorial dibagi N min faktorial dikali R faktorial dibagi N min faktorial dikali R faktorial. Jadi dari materi di atas yaitu peluang, kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi adalah konsep matematika yang digunakan untuk menghitung kemungkinan terjadinya suatu kejadian, menghitung peluang terjadinya suatu kejadian, menghitung jumlah, cara mengurutkan objek yang berbeda-beda, dan menghitung jumlah cara memilih objek yang berbeda-beda tanpa memperhatikan urutan. Buat contohnya, pian mengikuti lomba hafiz dan hafizah. Jika jumlah peserta ada 120 dan peserta yang bisa lolos ada 3 peserta, maka berapa peluang Bian untuk lolos ke babak selanjutnya? Nah, di sini kita pakai rumus peluang suatu kejadian. Nah, masih ingat kan rumus peluang suatu kejadian? Yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, PA itu peluang Bian lolos ke babak selanjutnya. NA yaitu peluang kejadian. Peluang kejadiannya kan ada 3. Nah, untuk banyaknya ruang sampel itu ada 120. Nah, dari contoh di atas kita bisa simpulkan sekecil atau sebesar apapun peluang yang kita miliki, kita harus serahkan semuanya sama Allah. Kita sebagai hambanya hanya bisa berusaha dan berdoa. Terima kasih semuanya. Aca pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.